Jaize senang tak terkira usai dikabarkan akan dilatih oleh Andrea Pirlo. Baik Thailand sombong sebut timnas Indonesia tak akan juara di Asian Cup 2024. Pundit Inggris takjub dengan skuad muda timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024. Calvin Verdong secara mengejutkan berbicara soal peluang main di Liga Spanyol. Rafael Struijk akhirnya tiba di Myanmar langsung pertajam barisan depan timnas Indonesia. Stadion Manan Solo jadi bahan ledekan media Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Venezia FC dikabarkan mengincar Andrea Pirlo untuk mengisi kursi pelatih. Hal ini membuat pemain timnas Indonesia yakni Jaize berpeluang dilatih oleh juara dunia. Posisi Di Francisco dalam bahaya setelah Venezia belum pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir. Sejak promosi dari Serie B, Venezia baru meraih 2 kemenangan saja. Jaize dan kolega kini jadi juru kunci Liga Italia 2024-2025 dengan koleksi 8 poin. Posisi Francisco kabarnya bisa digantikan dalam waktu dekat. Manajemen Venezia sedang mempertimbangkan hal tersebut. Menurut laporan Tutto Mercato Web, pertandingan melawan Como di Giornata 15 menjadi hari penghakiman Di Francisco. Laga tersebut akan dimainkan di Pierluigi Benzo Stadium Venezia pada Senin 9 Desember 2024. Itu artinya Venezia akan bermain di kandang sendiri. Seandainya mengalami kekalahan dalam laga tersebut, posisi Di Francisco berpeluang besar tergantikan. Menariknya ada beberapa nama beken yang dirumorkan akan menggantikan peran Di Francisco. Nama yang paling santer adalah Andrea Pirlo, sosok legendaris yang membawa timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Meski bersatu sebagai mantan pemain, keduanya memiliki pengalaman yang cukup sebagai pelatih. Pirlo diketahui pernah menukangi Sampdoria hingga Juventus. Di antara kemungkinan penggantinya, menurut apa yang kami baca, mungkin ada Andrea Pirlo, tulis laporan Tutto Mercato Web. Ex-musuh utama fans Merah Putih yakni Jonathan Hemde yakin bukan timnas Indonesia yang akan menjadi juara Asian Cup 2024. Hemde mengakui timnya sebagai juara bertahan memang tak datang dengan skuad terkuat di Asian Cup 2024. Namun tandasnya itu bukan alasan bagi Thailand untuk tak kembali menjuari turnamen tersebut. Dalam daftar 26 pemain yang dibawa oleh pelatih Thailand, tak ada para pemain ternama, seperti Chantip Songkrasin, Terasil Dangda, hingga Teraton Bunmatan. Lebih dari separuh skuad Thailand hanya memainkan kurang dari 10 pertandingan untuk tim nasional, termasuk Hemde yang baru mengantongi 3 caps. Akan tetapi saat ditanya soal absennya sejumlah pilar ternama Thailand, pemain 22 tahun tersebut sama sekali tak tampak khawatir. Jonathan Hemde dengan sombong menyebut timnas Indonesia tak akan juara dalam turnamen ini. Ia tampak masih menyimpan dendam dengan timnas Indonesia, sebab Jonathan Hemde pernah bersih tegang dengan pasukan Garuda. Pemain ini pernah sangat dibenci oleh fans Indonesia akibat ulahnya di final SEA Games 2023. Dalam partai puncak sepak bola antara timnas Indonesia U22 dan juga Thailand itu, Hemde memang sudah mendapatkan sorotan tajam. Jonathan Hemde sangat tak senang dengan pencapaian timnya sebagai runner-up usai kalah dari timnas Indonesia. Dalam seremoni penyerahan medali, dia langsung mengambil sendiri maskot boneka yang diberikan sebagai souvenir bersama dengan medali, dan ia langsung melemparkannya ke penonton. Sontak hal tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk oleh fans timnas Indonesia. Para fans juga berharap semoga timnas Indonesia bisa bertemu dengan Thailand di final, dan Hemde kembali kalah. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar dalam match pertama grup B Asian Cup 2024 yang berlangsung di Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Rafael Struijk dikonfirmasi sudah bergabung dengan para pemain lainnya di skuad Garuda. Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Minggu 8 Desember 2024, Rafael Struijk kini sudah bergabung dengan pemain lainnya di Myanmar. Namun, belum bisa dipastikan apakah striker Brisbane Roar tersebut sudah bisa langsung bermain di laga kontra Myanmar.
Sebab ini adalah kali pertama Struijk bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan Asian Cup 2024 kali ini. Sebelumnya, ia masih sibuk membela Brisbane Roar di Liga Australia. Namun harusnya Struijk tidak akan kesulitan beradaptasi. Sebab pelatih yang ditunjuk untuk PSSI kali ini adalah Sintayong. Dia sudah sangat sering dipercaya main oleh Sintayong dan nyaris tak tergantikan di posisi striker sepanjang 2024. Rafael Struijk juga akan bekerja sama dengan pemain-pemain yang sudah merasakan main di kualifikasi Piala Dunia. Mereka adalah Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangku Alam hingga Pratama Arhan. Selain itu, Rafael Struijk juga pernah bekerja sama dengan Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Arkan Fikri, dan juga Dava Fasha dalam skuad Piala Asia U23 2023 yang berlangsung di Qatar beberapa waktu lalu. Salah satu pakar, yakni Steve Darby, yang merupakan seorang pakar sepak bola Inggris, mengatakan bahwa akan ada 4 tim nasional yang akan menjadi calon juara Asian Cup 2024. Steve Darby yang telah menghabiskan karirnya dan juga memiliki sebuah pemahaman yang dalam mengenai sebuah kawasan Asia Tenggara dalam sepak bola. Ia mengatakan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia adalah tim yang juga akan berpotensi untuk menjadi juara Asian Cup 2024. Ada 4 tim yang berpeluang menjuari turnamen ini, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, kata Steve Darby. Dia juga telah berpendapat bahwa timnas terkuat di Asia seharusnya mereka menurunkan pemain muda dalam menghadapi Asian Cup 2024 ini. Pundit Inggris itu juga menyoroti keputusan timnas Indonesia yang menurunkan pemain muda dalam turnamen tersebut. Ia menilai skuad Garuda punya banyak pemain muda potensial. Bahkan ia kaget timnas Indonesia langsung ke latihan intensif di Myanmar. Dia menyoroti hadirnya Marcelino Ferdinand dalam skuad timnas Indonesia di Asian Cup 2024 ini. Menurutnya Marcelino adalah talenta paling berbakat di skuad timnas Indonesia saat ini. Asian Cup 2024 yang akan segera digelar pada tanggal 8 Desember 2024 dengan 10 tim yang telah berpartisipasi dalam Asian Cup 2024 ini dibagi menjadi beberapa grup. Timnas Indonesia sendiri telah berada di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sedangkan untuk grup A terdiri dari Thailand, Malaysia, Kamboja, dan juga Singapura. Steve Darby berharap semoga timnas Indonesia bisa tampil apik dengan pemain mudanya dan semoga bisa menghasilkan talenta terbaik hingga membuat timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Steve Darby pun memuji pasukan Sintayong yang menilai pasukan ini sangat kompetitif dan tentu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Bek skuad Garuda yakni Calvin Verdong mengatakan bahwa ia ingin bermain di Liga Spanyol. Verdong jadi salah satu pemain andalan di NEC Nijmegen saat ini. Musim ini dia bermain penuh dalam 14 pertandingan dan menjadi starting 11 dalam 11 pertandingan. Penampilannya yang solid membuat dia sering masuk dalam tim terbaik di Liga Belanda. Calvin Verdong menjelaskan dia ingin selain berada di level yang lebih tinggi, salah satu yang menjadi incarannya adalah bisa berkarir di La Liga ataupun Spanyol. Selain itu ada beberapa kompetisi yang jadi incarannya termasuk di Liga Jerman atau Bundesliga. Namun Liga Inggris sepertinya belum masuk dalam rencananya karena level yang terlalu berbeda. Saya selalu memimpikan La Liga, ya Bundesliga juga, kata Calvin Verdong. Pemain 27 tahun ini mengakui bahwa dia cukup suka tantangan. Berada di level yang lebih tinggi membuat dia bisa mengukur kemampuan dan juga melihat sudah ada di posisi mana. Ini yang membuat dia ingin keluar dari Belanda dan melihat peluang lain. Saya ingin bermain di level sana. Saya ingin melihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut, Bundesliga atau liga top lainnya, ujar Calvin Verdong. Bersama NEC Nijmegen, hal tersebut sering dia lakukan. Melawan tim yang lebih kuat membuat Verdong semakin termotivasi saat bermain. Hal tersebut juga yang jadi ajang untuk membuktikan bahwa dia layak berada di level yang lebih tinggi juga. Saya suka bermain melawan tim-tim papan atas. Itu membuat sesuatu yang berbeda. Jika Anda bermain melawan Ajax ataupun NEC, itu berbeda. Ya makanya saya benar-benar bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya bisa bersaing dengan mereka, ujar Calvin Verdong. Keberadaan Calvin Verdong di skuad Garuda
tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Mengingat Calvin Verdonk merupakan salah satu bek andalan di Liga Belanda. Ia juga seringkali menunjukkan permainan yang ciamik bersama dengan timnas Indonesia. Bahkan hal itu ia telah buktikan dengan assist kepada Marcelino Ferdinand di laga melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Atas penampilan apiknya itu, Calvin Verdonk terus menuai pujian dari publik tanah air. Ia mengakui bahwa Calvin Verdonk merupakan salah satu andalan di Sintayong. Mereka juga menegaskan bahwa penampilan Calvin Verdonk sangat konsisten. Ia juga mampu bertahan dengan baik dan juga menyerang dengan baik pula. Sehingga tak heran jika Calvin Verdonk mendapatkan pujian dari berbagai pihak, termasuk dari fans militan skuad Garuda.